Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Padilah Indreswari Puja. Saya dari kelas Farmasi A Teknologi Kosmetika. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester yang sedang dilaksanakan. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari 4 soal yang diajukan. Berikut adalah pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah mekanisme pembersih kulit ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pelarutan, absorpsi, emulsifikasi, dan juga mekanik. Yang pertama adalah pelarutan. Pada umumnya, pelarutan dapat dilarutkan oleh air, karena air mengandung pembersih yang bersifat universal. Dapat melembutkan lapisan tanduk, tetapi air murni tidak selalu dapat membersihkan kulit dengan baik. Hal ini disebabkan adanya keratin yang dapat mengikat air dalam bentuk emulsi air dalam minyak, sehingga daya pembersih air berkurang dan penetrasi air ke dalam lapisan-lapisan kulit menjadi lebih sulit. Akibat adanya lemak pada kulit, air juga tidak selalu dapat membersihkan bakteri dan kotoran-kotoran yang tidak larut air. Selanjutnya, untuk mengatasi hal ini, air dapat ditambahkan alkohol karena alkohol dapat meningkatkan kelarutan pengotor berupa lemak. Kemudian ada face lotion. Face lotion ini adalah campuran air dan alkohol yang digunakan untuk menghilangkan pengotor larut air dan dapat menyegarkan kulit. Yang kedua, ada absorpsi. Absorpsi dapat digunakan solid cleansing dan soil absorbing preparation. Bentuknya padat dan krim, mempunyai daya bersih yang baik. Dapat abrasif pada kulit yang mengandung basa kuat atau desinfektan yang cocok untuk tidak tahan sabun. Selanjutnya, mengandung bahan koloid, turunan selulosa atau protein. Kemudian, mekanisme pembersihan berdasarkan kapasitas koloid untuk memegang pengotor dalam suspensi. Yang ketiga, ada emulsifikasi. Mekanismenya, emulsifikasi ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu air dalam minyak dan minyak dalam air. Untuk emulsi pembersih kulit tipe air dalam minyak, kandungan airnya lebih tinggi dari krim pembersih, sehingga mempunyai daya membersihkan terhadap kotoran larut air lebih baik. Dan selanjutnya, emulsi pembersih kulit tipe minyak dalam air ini dapat digunakan sebagai alas bedak, pembersih make up wajah, dan juga pelembab. Dan yang terakhir, yang keempat, ada mekanik. Jadi pembersih mekanik ini merupakan metode dalam membersihkan kulit, namun cenderung ke arah dermatologi seperti bedah plastik. Contohnya itu seperti scraping, rubbing, atau filling. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Jawaban dari nomor 2 adalah ada 3 jenis mekanisme kerja moisturizer, yaitu NMF, Natural Moisturizer Factor. Jadi NMF ini dapat melindungi lapisan kulit terluar dan mempunyai peran dalam mengatur kecukupan kadar air pada kulit, terutama pada bagian stratum corneum atau moisture barrier, yakni bagian epidermis kulit paling luar, yang biasanya terdiri dari sel-sel kulit mati yang terus-menerus berganti dengan sel yang baru. Jika kulit bagian terluar tadi terhidrasi dengan baik,
maka kulit akan menjadi sehat karena dapat menjalankan 3 fungsi, yaitu menjaga kulit tetap kenyal, dapat mengaktifkan enzim hidrolitik, dan juga membantu melindungi sel-sel di bawah stratum corneum. Dan yang kedua ada oklusif. Oklusif ini dapat bekerja untuk meningkatkan dan menjaga kelembaban pada kulit dengan memberikan lapisan pelindung untuk mencegah berkurangnya kadar air. Singkatnya, oklusif dapat bekerja untuk mengunci kelembaban pada kulit. Yang ketiga ada humektan. Humektan dapat bekerja sebagai agen untuk mengikat kelembaban di dalam kulit dengan cara menarik molekul-molekul air dari luar. Kemudian kandungan moisturizer pada humektan juga dapat bekerja secara aktif mengikat air dari udara di sekitar kita. Kemudian ada sedikit tambahan dari ketiga moisturizer, yaitu ada emollient. Emollient ini dapat bekerja sebagai agen untuk mengentalkan konsistensi produk dan kerak yang terdapat pada sel-sel kulit. Emollient akan meninggalkan kulit dalam keadaan lembut, kenyal, dan lembab. Namun tidak selalu bertahan lama, tetapi emollient juga dapat mengisi celah-celah pada sel kulit dan membuatnya menjadi lembab sekaligus lembut. Berikut di bawah ini adalah ilustrasi gambar dari moisturizer. Berikut adalah ilustrasi gambar yang saya buat. Jadi oklusif ini mempunyai lipid film, lapisan keratin, dan juga ada lapisan kulit terluar yang dinamakan epidermis. Jadi oklusif adalah pelembab yang mempunyai mekanisme dengan membentuk lapisan film di permukaan kulit dengan tujuan mencegah hilangnya air dari stratum corneum. Kemudian lapisan keratin adalah lemak dan minyak lemak yang menjadikan kulit lebih bernutrisi, terasa lebih kencang, dan tampak lebih bercahaya. Selanjutnya ada pelembab kulit oklusif moisturizer yang dapat bekerja pada sel di lapisan terluar kulit. Lapisan terluar kulit ini dinamakan epidermis. Kelemahan dari moisturizer ini membuat kulit tampak lebih berminyak, namun dapat menjaga kandungan air dalam kulit. Selanjutnya ada ilustrasi gambar dari humektan dan juga emollient. Jadi untuk humektan ini zatnya itu dapat menyerap air. Dan pelembab ini dapat menarik air atau menyerap air dan dapat membantu menjerat air dari udara yang kemudian dapat berpenetrasi ke dalam kulit jika kelembabannya relatif rendah. Tetapi humektan juga dapat menarik air dari bagian epidermis ke dalam dermis yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Maka sebaiknya penggunaan humektan dikombinasikan dengan bahan oklusif yang mengandung minyak. Humektan yang menarik air penetrasi ke dalam kulit akan mengakibatkan pengembangan stratum corneum yang memberikan persepsi kulit halus dengan sedikit kerut. Contohnya seperti gliserin sorbitol, natrium hyaluronat, urea, propilen glikol, asam alfa hidroksi, dan juga gula. Dan berikutnya ada emollient.
Dia dapat mengisi ruang antara keratinosit untuk membentuk permukaan yang halus. Jadi emolien dapat meningkatkan kohesi dari sel-sel keratinosit sehingga ujung-ujung selnya tidak menggulung. Selain itu, ada beberapa bahan dengan mekanisme kerja emolien yang juga memiliki mekanisme kerja pelembab sebagai humektan dan oksklusif. Sebagai contoh ada lanolin, minyak, mineral, dan petrolatum. Oh ya, tadi sedikit terlewat, ada contoh dari oksklusif juga, ada petrolatum, minyak mineral, parafin, squalen, dimetikon, minyak kedelai, minyak biji anggur, malam lebah, propilen glikol, dan juga lanolin. Dan berikut saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebagai seorang formulator, saya akan menganalisis formula yang dibuat khusus untuk bayi. Salah satunya adalah bedak bayi. Dan formula bedak bayi ini yang selalu dipakai, yaitu ada talkum steril sebanyak 74%, magnesium stearat sebanyak 4%, kaolin sebanyak 20%, gliseril monostearat sebanyak 2%, setil alkohol sebanyak 1%, parfum secukupnya. Kenapa memakai talkum steril? Karena dapat berfungsi menyerap lembab dan juga mencegah iritasi. Talkum steril ini kenapa harus disterilkan terlebih dahulu? Karena mudah tercemar bakteri. Dan yang kedua ada magnesium stearat, digunakan sebanyak 4% karena berfungsi untuk mencegah timbulnya keasaman bau yang tidak diinginkan. Dan magnesium stearat digunakan untuk menambah daya lekat juga. Namun ada kelemahan dari magnesium stearat ini, yaitu zatnya dapat mengiritasi kulit pada bayi. Selanjutnya ada kaolin. Kaolin sebagai pemutih dan untuk mencerahkan kulit. Kenapa digunakan kaolin sebanyak 20%? Karena kaolin ini tidak terlalu merugikan pada kulit bayi, makanya digunakan sebanyak 20%. Gliseril monostearat adalah zat tambahan untuk meningkatkan kelekatan bedak. Begitupun dengan setil alkohol, mempunyai karakter yang sama, yaitu sebagai zat tambahan yang dapat meningkatkan kelekatan bedak. Digunakan hanya sedikit saja karena supaya lebih halus dan nyaman digunakan pada kulit bayi. Dan selanjutnya ada parfum. Parfum ini adalah pewangi, pada umumnya digunakan untuk bedak karena hal ini untuk menyegarkan dan dapat terhindar dari bakteri supaya bayi terasa lebih nyaman untuk menggunakannya. Berikut saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi ada 3 jenis sinar matahari yang mengandung 3-6% sinar UV yang terdiri dari UVA, UVB, dan UVC. Yang pertama ada UVA. UVA ini mempunyai rentang pada umumnya 320-400 nanometer. Tetapi UVA ini dibagi menjadi 3 rentang, yaitu ada
rentang pada umumnya yang barusan saya sebutkan, dan ada rentang jauh yaitu sekitar 340 sampai 400 nanometer, dan rentang dekatnya dari UPI ini ada 320 sampai 340 nanometer. UPI ini mampu berpenetrasi ke dalam kulit pada lapisan yang lebih dalam, yang dapat mempengaruhi pewarnaan kulit dan juga photoaging. Sedangkan UPB mempunyai rentang 280 sampai 320 nanometer, energinya 30 sampai 40 kali lebih tinggi. UPB dapat berpenetrasi pada epidermis yang dapat menyebabkan fotokardiogenesis dan imunosupresi pada kulit. Sedangkan selanjutnya ada UVC. UVC mempunyai kisaran rentang 200 sampai 280 nanometer, namun tidak mencapai bumi dan tidak terlalu membahayakan pada kulit. Namun UVC ini dapat membunuh bakteri dan logam merkuri. Untuk mekanisme sediaan tabir surya sendiri, yaitu dapat menghalangi sinar ultraviolet atau UV menembus ke dalam lapisan kulit dengan cara menghamburkan sinar UV karena sifat fisisnya dalam jumlah yang cukup, maka dapat menghadang fisik ini akan memantulkan sinar UV visible dan juga inframerah. Cukup sekian jawaban dari pertanyaan yang saya jawab. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.